Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatita dan istrinya yang bernama Dewi Nawangro. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Said. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli, sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pambayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hedi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit, tepatnya pada 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 130 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Demak. Di dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan 3 pendekatan, yaitu momong, momor, dan momot. Selain sebagai juru dakwah, Sunan Kalijaga juga merupakan budayawan dan seniman yang adiluhung yang tercermin dari berbagai karyanya, baik berupa cerita lisan atau seni batik bermotif gambar burung. Untuk kesenian wayang, kejeniusan Sunan Kalijaga dalam berdakwah agama Islam dilakukan dengan cara mengakulturasi kesenian wayang yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dakwah Sunan Kalijaga sampai dengan saat ini seolah-olah abadi di kalangan masyarakat luas karena mengedepankan nilai-nilai agama dan nilai budaya yang cenderung menghindari konfrontasi dengan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu